Shalom, hai sahabat Kid for Jesus, apa kabar kalian hari ini? Lalu saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus ya. Lalu saya pastikan kalian hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat, sehingga kalian bisa beribadah dengan leluasa. Mari langsung undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, bagi Dia, oleh Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Mari dengan sungguh-sungguh sebagai pujian, pengagungan, dan penyembahan kita angkat pujian ini hanya bagi Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur ketika kami pagi hari ini diberikan kesempatan untuk kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan.
Pagi hari ini kami siap memuji-muji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan, kami siap mengagungkan Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh dengar-dengaran, untuk kami menjadi anak Tuhan yang manis, duduk tenang sehingga kami boleh mendapatkan berkat pada ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman semua, undang kalian masih tetap berdiri ya. Mari kita gerakkan tubuh kita untuk kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Mari pujikan pujian ini dengan semangat, dengan sukacita. Nah, teman-teman semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita boleh diisi dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Lause Silo. Firman Tuhan hari ini bertema Save Me, selamatkan aku. Siapa sih yang harus menyelamatkan kita? Siapa juru selamat kita? Siapa jalan kebenaran dan hidup yang akan membawa kita kepada keselamatan? Nah, kita akan tahu jawabannya setelah kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Lause Silo yang berikut ini. Tapi sebelumnya, mari kita pujikan pujian yang berikut.
Shalom teman-teman semuanya. Wah, bagaimana tadi kita sudah memuji Tuhan bersama? Lewat mulut kita, lewat tangan kita, lewat kaki kita bergerak memuji Tuhan. Saat ini, siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Dan Lausa mau ingatkan lagi bahwa kalian tetap tenang, duduk yang tertib, jangan jalan-jalan, jangan punya aktivitas lain selain kita mau dengar firman Tuhan. Fokuskan hati kita, pikiran kita untuk sama-sama dengar firman Tuhan hari ini. Ya, mari saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa ya terlebih dahulu, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini hati kami sudah siap untuk dengar firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami supaya kami mengerti apa yang menjadi firman yang disampaikan firman Tuhan hari ini. Dan Tuhan, biarlah Engkau tuntun kami supaya kami duduk yang tertib, tidak jalan-jalan. Tapi kami mau fokus, mau dengar firman Tuhan. Sertai Lausa Silo, ia akan menyampaikan firman Tuhan, pakai dia sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, firman Tuhan kita hari ini terdapat di dalam Kejadian, pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-5. Dan Kejadian 9, ayat yang ke-17, jadi 2 ayat. Teman-teman sudah buka Alkitabnya, sudah dapat bagian ini, atau bisa juga nanti baca di slide yang ada ya. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 9 ayat 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, teman-teman, kalau kalian nih buat salah, buat kesalahan kepada mama atau papa, kepada guru di sekolah, atau kepada teman kalian sendiri, biasanya respon mereka gimana sih? Biasa aja loh, mereka cuek-cuek aja. Atau ada yang gini loh, ada yang langsung marah-marah loh. Mama langsung marah-marah kalau aku buat salah. Mama langsung kasih nasihat kalau aku buat salah. Nah, biasanya kan responnya berbeda-beda ya. Tapi kebanyakan responnya pasti kecewa dong. Pasti marah kalau kita buat kesalahan, apalagi salah itu terus-menerus kita lakukan. Nah, dalam firman Tuhan hari ini, ketika setelah kisah Adam dan Hawa, orang-orang yang tinggal di muka bumi ini semakin banyak. Semakin banyak yang tinggal. Tapi sangat disayangkan, yang mereka lakukan adalah hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Mereka berdosa di hadapan Tuhan. Mereka melakukan kejahatan. Bahkan Tuhan bilang, baru bumi ini sudah rusak. Padahal Tuhan sudah ciptakan bagus-bagus, tapi dirusak oleh manusia dengan dosa-dosa yang dilakukan manusia pada waktu itu. Sehingga Tuhan ingin menghukum mereka, ingin membinasakan mereka. Dengan cara Tuhan akan menurunkan hujan yang sangat lebat, yang akan membuat banjir yang besar, yang dalam firman Tuhan disebut air bah. Tapi di antara orang-orang itu ada seseorang yang dalam firman Tuhan dibilang bahwa hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Hidupnya bergaul dengan Allah, tidak bercela. Kalau misalnya dia hidup bergaul dengan Allah, terus tadi Allah ingin menghukum manusia yang berdosa, ingin memusnahkan semua yang bernyawa, jadi nggak ada yang tersisa. Terus dia gimana dong? Kan dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia hidup bergaul dengan Allah. Nah, tenang saja teman-teman. Akhirnya Allah menyampaikan rencana Allah kepada orang ini. Ada yang sudah tebak namanya siapa? Siapa? Abraham. Bukan. Siapa? Adam. Apalagi enggak.
Dia 3 huruf aja namanya. Ya, benar sekali yang di sana. Namanya Bapak Nuh. Nah, Allah menyampaikan rencana besarnya kepada Bapak Nuh bahwa Allah ingin memusnahkan semua orang di muka bumi, semua yang bernyawa karena bumi sudah rusak dengan dosa. Tapi untuk kamu Nuh, buatlah sebuah kapal yang besar. Panjangnya Tuhan sudah atur. Nih, panjangnya, lebarnya, tingginya, bahkan bentuknya seperti apa. Dan kayu yang akan dipakai seperti apa. Tuhan sudah tetapkan. Tuhan sudah atur. Dan Nuh hanya tinggal menjalankannya. Tapi pertanyaannya, apakah Nuh taat kepada Allah? Apakah Nuh mau dengar perintah Allah? Menurut teman-teman, dengar atau tidak? Lakukan atau tidak? Ya, benar sekali. Nuh karena dia hidup taat, dia melakukan itu. Dia membuat sebuah kapal yang besar sesuai dengan arahan Tuhan. Dan dalam Alkitab disebut Batra. Akhirnya Nuh melakukan itu. Dia membuat kapal itu dengan anak-anaknya. Ada Sem, Ham, dan Yafet, nama anak-anaknya. Mereka mengerjakan itu hari demi hari. Mungkin mereka dalam membuat itu sudah putus asa, tapi mereka tetap semangat. Nuh itu percaya kepada Allah bahwa Allah pasti sertai, bahwa Allah sungguh-sungguh pasti sertai dia. Mereka melakukan itu, mengerjakannya. Ketika sudah selesai Batra itu, Allah berfirman kepada Nuh untuk mengumpulkan hewan-hewan sepasang demi sepasang, jantan dan betina. Ada juga yang 7 pasang. Terus disuruh kumpulkan untuk masuk bersama-sama dengan mereka dalam Batra. Dan untuk Nuh dibilang juga bahwa persiapkan segala sesuatu yang harus kalian bawa di dalam Batra. Jadi mereka juga mempersiapkan semuanya. Bajunya, makanan mereka juga selama dalam Batra, dan juga pastinya makanan ternak-ternak itu ya, hewan-hewan itu. Mereka persiapkan semuanya. Ketika semuanya sudah siap, Allah menyuruh Nuh beserta keluarganya. Jadi yang diselamatkan bukan hanya Nuh saja, tapi ada istrinya, anak-anaknya, dan istri anak-anaknya. Mereka semua masuk ke dalam Batra, mereka diselamatkan oleh Allah. Dan hewan-hewan juga sudah semuanya masuk. Semuanya sudah masuk, peralatan mereka semua, apa yang harus mereka bawa juga sudah masuk semua. Akhirnya Allah menutup pintu Batra. Ketika Allah sudah tutup pintu Batra, hukuman pun Tuhan berikan. Di dalam Kejadian 7 ayat yang ke-11 dibilang, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Jadi turunlah air turun dan semua mata air terbuka. Jadi membuat bumi itu yang tadinya mungkin tidak semuanya basah, semuanya penuh air, tapi sekarang sudah mulai penuh dengan air. Semakin tinggi. Dan orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka semuanya tenggelam. Bahkan hewan-hewan yang tertinggal pun tenggelam. Semua yang bernyawa tenggelam. Tidak ada yang tersisa. Mereka mau minta tolong pun sudah nggak bisa lagi. Karena semua sudah rata dengan air. Mereka semua sudah tenggelam. Mereka dilenyapkan. Mereka dibinasakan oleh Allah karena dosa mereka. Sedih ya teman-teman. Dan bahkan dibilang dalam firman Tuhan, gunung yang tinggi pun tertutup dengan air. Jadi kalau dipikir ya, berarti sangat tinggi dong airnya. Tapi bagaimana dengan keluarga Nuh? Bagaimana dengan hewan-hewan di dalam Batra? Mereka semua selamat, mereka semua aman, mereka semua dijaga oleh Allah. Mereka dipelihara oleh Allah. Mereka tidak takut untuk tenggelam seperti itu, karena mereka di dalam sebuah Batra, di kapal yang besar, kapal yang sudah didesain oleh Allah itu.
Senang sekali ya. Mereka dijaga, dicukupkan semua kebutuhan mereka. Nah, selama 40 hari 40 malam hujan itu turun. Hujan lebat itu terus turun selama 40 hari 40 malam. Wah, cukup lama teman-teman ya. Kita aja 1 jam aja hujan lebat di Balikpapan. Tempat-tempat yang gampang banjir pun langsung banjir teman-teman. Mereka pasti warga-warga pun sudah gelisah. Apalagi ini 40 hari 40 malam. Tiada hentinya hujan turun. Nah, ketika hujan itu sudah berhenti turun, setelah 40 hari 40 malam, air itu masih tetap tinggi, belum turun, belum surut, gitu. Ketika itu Allah mengingat Nuh beserta keluarganya dan binatang-binatang yang ada di dalam batra. Allah pun berfirman, Allah menghembuskan angin ke bumi, dan air yang tadinya tinggi semakin lama semakin turun, semakin turun, semakin turun. Dan dalam firman Tuhan bilang selama 150 hari air itu ada di bumi. Jadi cukup lama juga supaya benar-benar kering itu lama sekali ya teman-teman menunggu. Wah, tapi Nuh tetap sabar. Dia tetap terus percaya kepada Allah. Dia nggak gelisah mungkin, atau dia marah-marah kepada Allah gitu ya, nggak ada. Dia tetap terus percaya kepada Allah, pasti Allah jaga dia. Nah, ketika air sudah benar-benar turun dan benar-benar kering, Nuh beserta keluarganya dan hewan-hewan semuanya keluar dari dalam batra itu. Mereka semuanya keluar. Dan akhirnya mereka bisa menghirup udara yang segar. Wah, mereka bisa menikmati lagi bumi ini dengan kesegaran yang udara yang bersih lagi, udara yang segar lagi. Dan yang Nuh lakukan ketika dia keluar dari dalam batra, menurut teman-teman apa yang dia lakukan? Dia lari ke sana ke sini, atau dia langsung jalan-jalan, gimana ya? Langsung melihat-lihat atau bagaimana teman-teman? Yang dia lakukan adalah dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan dia mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Itu sebagai tanda ucapan syukurnya Nuh kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan sudah menjaganya. Dan dia nggak lupa ya, say thank you sama Tuhan. Senang sekali ya Nuh melakukan ketika dia sudah ditolong Tuhan, ketika dia sudah dijaga oleh Allah. Dia tidak lupa bersyukur, dia tidak lupa berterima kasih kepada Tuhan. Lewat dia mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Dan ketika Allah lihat apa yang dilakukan Nuh. Allah senang. Dan Allah pun berjanji bahwa Allah tidak akan menghukum atau membinasakan manusia berdosa dengan air bah. Tidak akan lagi, kata Allah. Dan Allah membuat tanda di langit. Dibilang busurku. Jadi busur Tuhan. Busur Tuhan. Yaitu yang ada warna ini loh teman-teman. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ada yang sudah bisa tebak? Mejiku hibiniu. Nah, warna itu tanda apa? Ya, benar sekali. Pelangi. Jadi busurnya Tuhan itu pelangi. Jadi ketika ada pelangi di langit, Allah akan mengingat janjinya bahwa Allah tidak akan memusnahkan atau membinasakan manusia berdosa dengan air bah. Ya, senang sekali ya teman-teman. Dan Allah pasti menempatinya. Allah pasti menempati janji-janjinya. Dan Nuh sudah merasakan itu. Allah sungguh menempati janjinya kepada Nuh pada waktu itu. Seperti Nuh yang kita juga dapat mempercayai dan menaati Allah. Serta bersyukur dan memuji Allah. Sebab Allah memelihara kita. Hari ini kita sehat, hari ini kita bisa makan, hari ini kita bisa sekolah, hari ini kita bisa bermain. Itu semua atas pemeliharaan Tuhan dong.
Karena itu jangan lupa untuk bersyukur, jangan lupa untuk berterima kasih. Seperti Nuh, dia tidak lupa bersyukur kepada Allah. Dan kita harus yakin, harus yakin bahwa Allah pasti menepati janji-janjinya. Kalau misalnya dibilang janji-janjinya, di mana kita bisa tahu janji-janjinya? Janji-janji Allah, yaitu dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab, kita bisa tahu janji-janji Allah. Kita bisa membaca Alkitab dan kita akan melihat janji-janji Allah dalam firman Tuhan. Dan juga kalian tahu nggak teman-teman, dahulu kala juga dalam kisah Adam dan Hawa, Allah juga berjanji nih bahwa Allah akan mengutus sang juru selamat. Dan benar terjadi ya, setelah kisahnya Nabi Nuh, Allah benar-benar mengutus anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Datang ke dalam dunia menjadi sama dengan kita untuk menebus dosa-dosa kita, manusia yang berdosa. Dia mati di atas kayu salib. Dan kita harus percaya sungguh-sungguh di dalam hati kita bahwa satu kali kita akan bertemu dengan Tuhan di sorga nanti. Asalkan kita percaya kepada Tuhan dengan hati yang sungguh, tidak main-main, tidak setengah-setengah, tetapi percaya kepada Tuhan bahwa satu kali kita akan bertemu dengan Tuhan di sorga nanti. Wah, senang sekali ya teman-teman. Hari ini juga Lause yakin kalian sudah pernah dengar buku tanpa kata, bagaimana Lause atau teman-teman kita menyampaikan Injil kepada kita, menyampaikan Yesus kepada kita. Dan pastinya kalian semua sudah percaya kepada Allah. Atau di sini ada yang belum percaya kepada Allah? Mari saat ini bukalah hati kita. Mari undang Yesus masuk di dalam hati kita. Kita mau percaya kepada Dia dengan hati yang sungguh. Percaya bahwa Dia satu-satunya juru selamat kita. Dan Dia akan menyelamatkan kita. Nah teman-teman, kita juga jangan lupa untuk tidak bersyukur kepada Allah. Jangan lupa untuk tidak berterima kasih kepada Allah untuk keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Untuk janji-janjinya yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Untuk semua pertolongan penyertaan Tuhan kepada kita. Seperti Nuh sudah memberikan contoh. Kita juga harus mengikuti teladan itu untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saat ini kita akan hafal ayat hafalan kita. Ayat hafalan terdapat dalam Mazmur 145 ayat 13b dan C. Mazmur 145 ayat 13b dan C. Bunyinya demikian. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Sekali lagi. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Singkat aja ya ayat hafalan kita, jadi mudah dihafal. Terus teman-teman setelah ini hafal ayat hafalan kita dan buat video, kirim ke Lause masing-masing. Untuk aktivitas selama bulan Februari sama teman-teman menghias pelangi dengan kapas. Dan juga kita bisa kreasi sendiri-sendiri ya untuk menghias pelangi. Kalau sudah dibuat, kalian kirim ke Lause masing-masing juga. Supaya karya kalian nantinya akan dilihat oleh teman-teman yang lain. Supaya itu memotivasi teman-teman yang lain untuk semangat dalam mengerjakan aktivitas dan juga ayat hafalan. Ya teman-teman, dilakukan di rumah, minta bantuan mama dan papa atau cece atau kakak, siapa aja di rumah yang kita bisa minta bantuan, kita minta bantuan ya kalau kita kesulitan dalam melakukan itu. Nah teman-teman, saat ini kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami mau membuka hati kami, mengundang Engkau masuk dalam hati kami Tuhan.
Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya. Dan hari ini kami mau percaya kepada Allah dengan hati yang sungguh-sungguh dan percaya kepada janji-janji Allah. Dan kapanpun kami dimanapun kami berada, kami mau tetap percaya kepada Allah, percaya kepada janji-janji Allah. Dan kami yakin satu kali kami bisa bertemu dengan Engkau di sorga nanti. Ya Tuhan, berikan semangat kepada setiap anak-anak di dalam mengerjakan aktivitas, bahkan menghafal ayat. Tuntunlah mereka setiap hari supaya lebih semangat lagi dalam membaca Alkitab. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa ya? Nah, kalian pasti sudah tahu sekarang siapa yang akan menyelamatkan hidup kalian. Oke? Nah, Lause hanya ingatkan kembali bahwa kita semua harus selalu rajin dan setia. Yang pertama, untuk mengikuti ibadah komisi anak setiap minggu. Yang kedua, rajin go Bible go, membaca Alkitab setiap minggunya, jangan lupa dilaporkan kepada Lausenya. Yang ketiga, menghafalkan ayat. Setelah dihafalkan, dikirim ke Lause setiap minggu, ganti ayat hafalannya. Nah, yang keempat ini yang masih banyak yang bolong-bolong. Lause ingatkan kembali, tugasnya yaitu mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh Lause setiap bulan. Jadi tugas itu diberikan setiap awal bulan 1 kali dan dikerjakan sepanjang bulan yang sedang berjalan. Jadi masih ada waktu 4 minggu untuk kalian mengerjakannya. Tapi jangan nunggu minggu keempat, kalau bisa minggu pertama, kedua kalian sudah harus menyetorkan. Nah, Lause pun juga bukan hanya minta kalian untuk mengerjakan tugas, tetapi Lause juga mengerjakan loh. Nah, seperti minggu ini, bulan ini, tugas kita, aktivitas kita adalah membuat pelangi, mewarna, dan menghiasnya. Ini Lause Ratna hari ini baru membuat pelangi dan mewarna. Nanti Lause akan bertahap, akan menempel kapas di dalam hiasan ini seperti awan begitu ya. Nanti Lause akan kerjakan bertahap. Nah, kalian juga harus kerjakan dan kirim ke Lausenya ya. Jangan lupa ya. Oke? Ya. Nah, minggu ini Lause juga mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang merayakannya. Biarlah kiranya diberikan panjang umur, sehat, dan Tuhan senantiasa memberkati kalian. Kemudian yang terakhir, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jangan lupa ambil celengan kelinci kalian yang sudah disiapkan, uangnya disiapkan, nanti kalian akan masukkan di situ dan kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ingat ya firman Tuhan minggu yang lalu di dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Mari kita belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena itu akan menyenangkan hati Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan kita dan sekaligus doa penutup ya. Yuk teman-teman semua, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami sudah boleh memuji-muji Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sungguh luar biasa, boleh kami dengarkan dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami boleh mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan biarlah kiranya persembahan ini boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kau memberkati Lause yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Memberkati juga teman-teman kami semuanya. Dan kami semua yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Biarlah kami semuanya senantiasa tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini persembahan kami yang kami bawa dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman semua, kita sudah selesai dalam ibadah kebaktian anak pada pagi hari ini. Pesan Lause, tetap prokes,
jaga kesehatan kalian, tetap pakai masker, tetap rajin cuci tangan, dan jaga jarak dengan yang lain. Biar kalian tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Keep for Jesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala Mazmur perbuatannya. 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh setia kasih setia dalam ayat segala perbuatannya. Tuhan setia dalam segala Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan Tuhan dan kasih setia dalam segala perbuatannya. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala Tuhan perkataan setia dalam segala dan perkataannya penuh dan kasih penuh setia dalam kasih setia segala perbuatannya. Mazmur dalam 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya.